Qalansuwatun TV. Di dalam Al-Quran disebutkan Huwallahu allazi la ilaha illahu Al-Malik Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Salam, Assalam nama Allah. Ketika kita mengucapkan salam berarti juga mengandung doa. Jadi saling mendoakan. Ketika berjumpa apa yang dilakukan? Mengucapkan salam. Dan itu apalah? Berarti doa. Mudah-mudahan kesejahteraan. Assalamualaikum. Mudah-mudahan itu adalah kesejahteraan. Doa. Kalau sekian banyak perjumpaan, kira-kira kita ini adalah penuh dengan ucapan doa. Jadi kalau orang Islam bertemu dengan yang lain, tidak mengatakan halo, tidak mengatakan hei, tidak juga hanya tersenyum, tetapi apa? Mengucapkan salam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga kecuali beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Belumlah dikatakan beriman kecuali saling mencintai satu sama lain. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidakkah kalian ingin aku tunjukkan amalan kalau dikerjakan kalian saling mencintai. Afsyus salam bainakum. Ucapkan salam kepada sesama. Jadi mengucapkan salam itu pertama adalah salam itu sendiri adalah salah satu dari nama-nama yang indah dari Allah, nama indah Allah Subhanahu wa taala. Al-Asmaul Husna. Salam itu adalah mengandung doa. Dan salam ini adalah merupakan wasilah untuk mempererat, memperkuat persaudaraan. Jadi kalau persaudaraan baik sesama mukmin, maka ini adalah juga jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang satu itu adalah apa? Kalau saling bertemu mengucapkan salam. Dalam hadis sudah diatur yusallimas sagiru, ketemu ucapkan salam. Wal maru alal qaidi, orang yang berjalan, orang yang lewat kepada orang yang duduk. Wal qalilu alal katsir. Ya, kalau berkelompok, kelompok yang kecil, kelompok yang sedikit itu memulai salam kepada yang kelompok yang lebih banyak. Salah satunya saja menyampaikan salam. Yang kedua, kata iblis, kalau mereka saling berjumpa itu saling berjabatan tangan. Dan ini adalah perbuatan baik. Perbuatan baik. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa
meliputi kedua orang yang bersalaman selama tangannya belum dilepas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bersalaman dengan orang lain, dengan sahabatnya, itu tidak melepas tangannya kecuali orang yang disalami terlebih dahulu melepaskan tangannya. Ada orang bersalaman kadang-kadang hanya menyentuh saja, kadang-kadang salaman hanya ujungnya saja, ya. Padahal salam itu harus erat. Bahkan sekarang ini orang apa? Tidak boleh bersalaman. Senang iblis jadi. Jadi kalau bertemu apa? Bersalaman. Apa yang membuat iblis dan kaumnya menderita? Karena orang yang bersalaman itu senantiasa diliputi rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selama tangan itu belum terlepas. Jadi ini juga yang membuat siapa? Iblis merasa menderita. Yang ketiga, kalau mereka itu berbicara dan saling menyampaikan janji, menyampaikan mampir ke rumah saya atau tolonglah saya. Apa yang diucapkan oleh kawannya? Insya Allah. Insya Allah. Apa yang membuat iblis dengan kaumnya, para setan, sedemikian terpukul? Karena mereka tidak bisa mengganggu pekerjaannya. Kalau jadi pekerjaannya sesuai dengan insya Allah, itu adalah terpukul. Ketika mengucapkan insya Allah, semuanya ridho dengan ketetapan Allah. Ridho. Maka di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi disebutkan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha. Jangan berjanji, jangan mengucapkan bahwa ini saya kerjakan kecuali dengan mengucapkan apa? Insya Allah. Kalau jadi, ya itu ketetapan Allah. Kalau tidak jadi juga ketetapan Allah. Apapun yang terjadi, orang yang mengucapkannya ini ridho dengan keputusan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membuat iblis, membuat setan itu tertekan karena kalau jadi, ya, ataupun tidak jadi karena didasari ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan itu tidak akan bisa diganggu oleh setan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu atau berjanji akan melakukan sesuatu, itu selalu mengucapkan insya Allah. Yang keempat, umatnya Nabi Muhammad SAW kalau makan
atau ingin memulai suatu pekerjaan selalu mengucapkan Bismillah. Itu ada dijelaskan dalam riwayat. Kalau kita masuk rumah mengucapkan salam. Kalau kita makan mengucapkan bismillah, maka setan mengatakan apa? Kita tidak mendapatkan tempat untuk menginap malam ini karena penghuninya ketika masuk rumahnya mengucapkan salam. Kita tidak mendapatkan jatah makan karena penghuninya ketika makan membaca bismillah. Akhirnya dia keluar. Artinya kalau kita masuk rumah tidak mengucapkan salam, di saat kita makan tidak mengucapkan bismillah, berarti memberi kesempatan kepada setan untuk menginap di rumah. Bahkan dijamu, memberi kesempatan kepada setan untuk apa? Makan bersama. Coba disadari masing-masing, ketika masuk kamarnya diucapkan salam atau tidak? Kalau pulang ke rumah, apakah ketika masuk di rumah selalu membiasakan mengucapkan salam? Kalau tidak mengucapkan berarti seakan-akan mengatakan, wahai setan, silahkan masuk rumah. Ketika makan tidak baca bismillah atau lupa baca bismillah, seakan-akan mengatakan kepada setan, mari kita makan bersama. Akhirnya tidak ada keberkahan yang didapatkan. Di dalam rumah tidak ada keberkahan. Makanan yang dimakan tidak ada keberkahan. Demikian halnya pekerjaan. Nabi mengatakan pekerjaan apa saja kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka dia termasuk pekerjaan yang jauh dari berkah. Maka kita sebagai seorang mukmin itu apa? Kalau makan baca bismillah. Ya. Kalau bekerja membaca bismillah. Pekerjaan apa saja? Ya tentu pekerjaan yang bukan pekerjaan yang dilarang. Jadi kalau pekerjaan itu orang bekerja mencari nafkah, itu adalah ibadah. Karena ibadah sepenuhnya kita senantiasa bergantung kepada Allah. Kita mengucapkan bismillah. Bismillah. Orang berpakaian itu apa pekerjaan atau bukan? Berpakaian. Pakaian. Orang memakai pakaian adalah termasuk pekerjaan. Memakai pakaian baca bismillah. Kalau orang berwudu apa doanya? Gak ada doanya. Baca bismillah. Bismillah. Orang menyembelih apa bacanya? Bismillah. Jadi semua pekerjaan itu selalu diawali dengan bismillah. Coba, sudah dilakukan belum? Yang kelima. Yang kelima, iblis mengatakan, kami ini sepanjang hari menggoda manusia untuk berbuat dosa, menggoda umatmu untuk berbuat dosa, menyebarkan fitnah. Apa saja yang bisa menjadi sumber daripada dosa. Dibujuklah wanita keluar tanpa busana yang menutup auratnya. Berjumpa dengan kawan-kawannya yang sedang
berbincang-bincang membicarakan aib orang lain, seperti asik mendengarkan. Menyebarkan fitnah. Ya. Tapi di saat datang waktu malam, khususnya di malam akhir, mereka bangun, berwudu, salat, berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terpukul kami sepanjang hari yang kami lakukan untuk membujuk mereka berbuat dosa, akhirnya sia-sia pekerjaan kami. Karena mereka memohon ampun kepada Allah di sepertiga malam terakhir dan permohonan ampunnya diterima oleh Allah. Dalam hadis dijelaskan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memohon kepadaku, aku kabulkan permohonannya. Orang yang meminta kepadaku, aku berikan apa yang dia minta. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan menerima permohonan ampunnya. Benar tuh apa yang dikatakan oleh Iblis. Shadaqa wa kadzab. Dia adalah benar yang diucapkan, tetapi dia adalah pembohong. Jadi kita ini di malam hari bangun, dan yang utama adalah di sepertiga terakhir, di waktu sahar. Jadi waktu sahar itu adalah waktu sebelum subuh. Wa fil asharihum yashar. Waktu sahur. Sahar itu waktu sahur itu. Sepertiga, masuk dalam sepertiga malam terakhir. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Di antara di sebagian malam. Di sebagian malam apa? Kita disuruh apa? Bertasbih. Disuruh salat, wa minal laili fasjud lahu, salat. Bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam. Wasabbihu lailan tawil. Tapi iblis dan kaumnya berhasil atau tidak? Mana yang lebih banyak, yang tidur ataupun yang bangun? Berarti yang tidur itu adalah termasuk orang yang terpapar dengan apa? Bujukan iblis, bujukan setan. Maka berbahagialah yang bangun pada waktu sahur. Bangun bukan khusus sebatar bangun. Bangun bukan karena disiplin. Bangun karena kesadaran bahwa inilah waktunya kita dekat kepada Allah. Inilah waktunya kita memohon ampun kepadanya. Setelah sekian lama di siang hari kita melakukan banyak dosa. Di saat itulah kita memohon ampun kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Iblis dan kaumnya menjadi apa? Menjadi kecewa dan sia-sia amalnya. Yang keenam itu mengatakan bahwa umatmu begitu mendengarkan namamu disebutkan, maka mereka berlomba-lomba mengucapkan selawat kepadamu. Di mana ketika mereka mengucapkan selawat, betapa besarnya pahala yang mereka dapatkan. Sampai kami menjauh kecewa
dan tidak sanggup melihat betapa besarnya pahala yang diberikan orang yang mengucapkan selawat kepada Engkau. Bahkan Nabi dalam banyak hadis disebutkan apa? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyar. Mengucapkan sekali, Allah memberi balasan 10 kali. Balasannya dari mana? Di sini kata-kata sallallahu alaihi asyar. Sedemikian pentingnya selawat kepada Nabi sampai di dalam Al-Quran apa? Semuanya bersalawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Lalu kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ada kata-kata nabi. Maka gimana selawatnya? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Karena ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Harus keduanya, bukan hanya selawat tapi harus ada taslimnya. Dan sudah tahu di sana ada selawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berdasarkan dalil ini, kan ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ada kata-kata Nabi. Maka salawat kita Allahumma salli wa sallim ala nabi, ala nabi, ala nabiyika Muhammad, ala nabiyyina Muhammad. Boleh. Jadi baca selawat ya, apalagi Nabi menganjurkan banyak membaca salawat pada malam Jumat atau hari Jumat. Nabi mengatakan orang yang paling dekat kepada aku nanti pada hari kemudian adalah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Daripada yang lain-lain diucapkan, lebih baik baca selawat. Selawat yang paling dekat, yang paling singkat, Allahumma salli ala Muhammad ya, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh bisa ditambah. Jadi baca selawat. Orang yang dikatakan apa? Nabi mengatakan orang bakhil itu adalah orang yang mendengarkan namaku di orang yang mendengarkan namaku disebutkan tetapi tidak mengucapkan selawat kepadaku. Itu orang bakhil. Dalam riwayat lain Nabi pernah naik mimbarnya itu ada 3 tangga ya. Ketika naik tangga pertama mengatakan amin. Tangga kedua Nabi juga mengucapkan apa? Amin. Naik lagi ke tangga terakhir mengatakan amin. Setelah Nabi turun dari mimbar setelah menyampaikan khutbahnya itu ditanya, wahai Rasul, tadi saya perhatikan ketika naik mimbar mengucapkan amin. Naik lagi mengucapkan amin. Yang ketiga mengucapkan itu malaikat Jibril datang kepadaku. Dan malaikat Jibril alaihissalam itu mengatakan celakalah orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah seorang dari kedua orang tuanya masih hidup dan dia tidak bisa masuk surga. Maksudnya ketika kita masih bisa mendapatkan salah seorang atau keduanya orang tua dan kita tidak bisa berbakti kepadanya,
sehingga kita tidak bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang celaka. Orang yang benar-benar celaka. Katakan amin. Makanya Nabi mengatakan amin. Celakalah orang yang memasuki bulan Ramadan sampai selesai tetapi dia tidak diampuni dosanya. Artinya ketika kita memasuki Ramadan dengan berbagai amalan yang ada di dalam bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka inilah orang yang benar-benar celaka. Maka malaikat Jibril mengatakan, katakan amin. Amin. Tangga terakhir, celakalah orang yang mendengarkan namamu disebutkan tetapi dia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Katakan amin. Amin. Kita sering mendengarkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, tetapi kita tidak mengucapkan apa? Salawat. Ini. Padahal dalam salawat ini betapa besarnya pahala, sampai apa? Sampai iblis harus menyendiri dan merasa tertekan dan tidak sanggup melihat betapa besarnya pahala yang diberikan kepada orang yang mengucapkan selawat. Sampai-sampai karena keutamaannya selawat itu pada tahiyat akhir itu orang harus mengucapkan selawat. Kalau sholat yang 2 tahiyatnya kan pada tahiyat yang pertama hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, bangkit. Tetapi nanti ketika tasyahud akhir, kalau ya 2 tasyahudnya, pada tasyahud akhir dia mengucapkan apa setelah tadi? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu paling pendek. Boleh dipanjangkan kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Baru kemudian mengucapkan permohonan perlindungan dari 4 hal itu, seperti yang semuanya sudah tahu. Baru berdoa. Ini selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau khutbah Jumat, ya pada khutbah yang kedua juga harus mengucapkan apa? Selawat. Itu adab di dalam khutbah Jumat. Orang kalau berdoa tidak memuji Allah lebih dahulu, tidak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah doanya sulit untuk diterima. Di antara adab berdoa itu adalah memuji Allah dulu. Setelah memuji, mengucapkan selawat kepada Rasul. Nanti diakhiri juga dengan selawat, agar doanya bisa dikabulkan. Itu apa? Adab di dalam berdoa. Sudah dilakukan belum? Langsung berdoa ya enggak bisa berdoa, langsung berzikir dulu, memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyil amin. Allahumma ighfirli. Jadi memuji Allah kemudian apa? Berselawat. Jadi selawat itu sedemikian banyak. Ya. Di tempat-tempat mana kita harus membaca selawat. Intinya kalau kita mendengarkan Nabi kita diucapkan namanya, kita selalu mengucapkan selawat. Dan yang terakhir, beliau mengatakan, iblis mengatakan bahwa
bukan hanya senantiasa mengucapkan selawat kepadamu, tetapi mereka juga mencintai keluargamu. Mereka juga menyayangi keluargamu, dan ini adalah amalan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, adibu auladakum bisalasi khisalin. Ya, ajarkan kepada anak-anakmu 3 sifat, ya, 3 hal. Bisalasi khisalin. Hubbi nabiyikum, mencintai, wa hubbi ali baitihi, mencintai keluarganya, mencintai keluarganya. Dan yang terakhir adalah watilawatil Quran. Jadi mengajarkan, mencintai untuk senantiasa menyenangi membaca Al-Quran. Tapi salah satunya di sini adalah hubbi ahli baitihi. Bukan hanya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga mencintai apa? Mencintai keluarganya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, saya ingatkan kepada kalian tentang keluargaku. Maksudnya jangan menyakiti keluargaku. Di sana ada kelompok atau golongan yang mengatasnamakan dirinya kelompok di dalam Islam. Itu adalah apa? Mencaci maki istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencaci maki apa? Keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berarti orang seperti ini adalah orang menyakiti Nabi. Kita saja kalau ada keluarga kita yang disakiti, kita sakit atau tidak? Sakit. Kita merasa marah atau tidak? Ada kecemburuan. Bagaimana dengan kita bisa mewujudkan mencintai Nabi kalau kita juga tidak mencintai keluarganya? Padahal Nabi Muhammad SAW itu mencintai keluarganya. Kalau kita mencintai Nabi, juga mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Kalau kita ingin mewujudkan cinta kita kepada Nabi, maka cintailah apa yang dicintai oleh Nabi. Pelajari sirahnya, pelajari sejarahnya. Tentu Nabi dalam banyak sisi kehidupannya itu banyak yang dicintai. Ini Nabi cinta ini, Nabi cinta ini. Kita meniru. Kita jadikan Nabi sebagai figur teladan yang dicintai. Sekarang ini banyak orang apa? Banyak orang mencintai yang bukan tidak mencintai Nabi, tidak mencintai orang-orang Islam, tapi mencintai orang kafir. Ditiru-tiru, mulai dari gaya rambutnya ditiru, ya, pakaiannya, bahkan makanannya. Oh, si fulan pemain bola dia senang makan begini, dia makan juga padahal itu bukan makanan dia. Ya. Kalau mereka makan babi, apakah mereka juga orang Islam juga makan babi? Saking cintanya, coba. Itu namanya cinta buta namanya. Nah, yang paling utama untuk kita cintai setelah Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti kita cinta kepada Rasulullah adalah juga mencintai yang dicintai oleh Rasulullah. Yang dicintai oleh Rasulullah tentu adalah keluarganya. Maka kita juga mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita bisa lebih kuat mencintai Rasulullah, mencintai keluarganya, pelajarilah sejarahnya. Sehingga ini bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Dan setelah iblis menyampaikan 7 hal tadi, Nabi kemudian mendatangi sahabatnya. Ini ada 7 hal. Barang siapa yang mengerjakan salah satunya, berarti dia sudah membuat iblis dan kaumnya menderita.
Maka itu tadi, kerjakan. Apa pertama? Salam, musafahah, ya. Selalu memulai pekerjaan dengan bismillah, termasuk ketika makan. Senantiasa mengucapkan insya Allah kalau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan. Bangun di malam hari, mengerjakan sholat malam, memuji Allah, lalu kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Nabi dengan mengucapkan banyak selawat, mencintai dan menyenangi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hal ini bisa kita amalkan, bisa kita biasakan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga hidup kita senantiasa penuh dengan berkah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.